Ada banyak ideologi di dunia ini, tapi dari sekian banyaknya ideologi tersebut, bisa jadi yang paling dibenci oleh hampir semua manusia yang hidup hari ini adalah Zionisme. Zionisme tidak turun dari langit, ia lahir dari ide politik di akhir abad ke-19 di tengah Eropa yang waktu itu memang sedang gandrung pada nasionalisme. Tokoh utama di balik gerakan ini adalah Theodor Herzl, seorang jurnalis Yahudi Austria yang geram melihat antisemitisme yang merajalela. Herzl menulis buku Der Judenstaat, Negara Yahudi, tahun 1896, yang secara terang-terangan menyatakan bahwa solusi satu-satunya bagi keselamatan bangsa Yahudi adalah mendirikan negara sendiri. Tapi di mana? Di sebuah tanah yang mereka sebut sebagai Zion, yaitu wilayah kuno yang mereka klaim sebagai milik leluhur mereka, Palestina. Istilah Zionisme sendiri pertama kali digunakan oleh Nathan Birnbaum tahun 1890 dan semakin populer setelah Kongres Zionis pertama di Basel, Swiss pada 1897. Disinilah secara resmi dimulai proyek panjang untuk menciptakan negara Yahudi di tanah yang ternyata sudah ada penghuninya. Salah satu hal yang sering membuat bulu kuduk merinding, bahkan bagi orang yang tidak setuju dengan Zionisme, adalah fakta bahwa tepat 50 tahun setelah Theodor Herzl menerbitkan bukunya Negara Israel Berdiri di tahun 14 Mei 1948. לפיכך נתכנסנו אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל. A world jury that will not put up with gas chamber battle dress, determined to defend the state. Apakah ini kebetulan sejarah atau rencana yang dijalankan dengan sistematis selama setengah abad? Herzl sendiri dalam tulisannya pernah berkata, "Jika kalian menginginkannya, bukan mimpi belaka, kita akan memiliki tanah air dalam waktu 50 tahun." Dan benar saja, pada tahun ke-50, deklarasi kemerdekaan Israel dibacakan di Tel Aviv oleh David Ben-Gurion. Dan uniknya lagi, tepat 11 menit setelah deklarasi tersebut, Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka setuju dengan pendirian negara Israel atau mengakui Israel. I also antagonized a lot of people by recognizing the state of Israel as soon as it was formed. Well, I had been to Potsdam, and I'd seen some of the places where the Jews had been slaughtered by the Nazis. 6 million Jews were killed outright, men, women, and children, by the Nazis. And it was my hope that they would have a homeland where they could operate. So when the time came for that, we set up the Israeli government in Palestine. Fakta ini sering dijadikan narasi penggenapan nubuat oleh pendukung Zionisme, namun juga menjadi alarm bagi pengkritik bahwa proyek ini memang sejak awal dirancang bukan untuk hidup berdampingan, melainkan mendirikan negara dengan cara sistematis di atas tanah bangsa lain. Why did the Red Sea part? Zionisme berdiri di atas landasan teologis. Tanah yang dijanjikan atau the promised land
disebut dalam kitab Taurat sebagai wilayah yang dikaruniakan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Dalam teks suci, wilayah ini disebut membentang dari sungai Mesir hingga sungai Efrat. Sangat luas, tapi pusatnya diyakini berada di Palestina, terutama Yerusalem, Hebron, dan sekitarnya. Tanah ini digambarkan sebagai tanah yang dialiri dengan susu dan madu, metafora dari tanah yang subur dan makmur. Tapi mari realistis, tanah itu tidak kosong. Palestina adalah rumah bagi bangsa Arab dengan pemeluk Muslim, Kristen, dan juga Yahudi lokal selama berabad-abad. Saat Herzl dan kawan-kawan mulai berbicara tentang tanah tanpa bangsa untuk bangsa tanpa tanah, mereka mengabaikan realitas sejarah dan kemanusiaan. Zionisme tidak berhenti pada wacana. Ia menjelma menjadi aksi nyata yang menyakitkan bagi jutaan manusia. Pada 1948 dikenal istilah peristiwa Nakba, yaitu saat Israel mendeklarasikan kemerdekaannya, sekitar 750.000 rakyat Palestina terusir dari rumah mereka. Bukan terusir, tapi diusir, dan lebih dari 400 desa Arab dihancurkan. Mereka menjadi pengungsi di tanah mereka sendiri hingga hari ini. Kemudian kekerasan sistematis. Zionisme memunculkan kelompok-kelompok paramiliter seperti Irgun, Haganah, dan Lehi. Mereka melakukan serangan ke desa-desa sipil seperti tragedi Deir Yassin, di mana lebih dari 100 warga Palestina dibantai. Pendudukan dan apartheid. Tepi barat dihiasi tembok raksasa pemisah, pos pemeriksaan, dan permukiman ilegal. Gaza, salah satu wilayah paling padat di dunia, diblokade total, dihujani bom dan serangan berkala. Sistem hukum Israel membedakan warga berdasarkan identitas etnis, sebagaimana disoroti oleh Amnesty International dan Human Rights Watch sebagai bentuk apartheid modern. Dan yang paling parah adalah genosida lambat. ايش اسمك انت؟ محمد. ايش جايبك هنا يا محمد؟ جايين نروح ناكل اكل، جايبين نروح نجيب اكل طعيم للولاد وصغارنا ناكل، جعان لنا شهر مش ماكلين خبز. Apakah semua ini hanya konflik biasa? Ketika rumah dihancurkan, sekolah dibom, wartawan ditembak, dan anak-anak dibunuh atas nama hak membela diri, maka jelas ini bukan pertahanan. Ini adalah penjajahan dan kejahatan. But on October the 7th last year, sudah sepatutnya kita membenci Zionisme. Sekarang kita masuk ke bagian yang penting. Kenapa kita patut, bahkan wajib menolak dan membenci Zionisme? Karena Zionisme dalam praktiknya bukan sekedar ide nasionalis. Ia telah mengusir jutaan orang dari tanah leluhur mereka, menjadikan agama sebagai dalih penjajahan, mengubah tempat suci menjadi medan perang, menormalisasi penderitaan rakyat Palestina sebagai biaya kemerdekaan Yahudi, dan terus melakukan kekerasan sistematis dengan dukungan politik dan senjata dari kekuatan global. Zionisme bukan identitas Yahudi. Kita tidak sedang membenci agama, apalagi etnis. Bangsa Yahudi, termasuk kelompok ortodoks seperti Neturei Karta, justru menolak Zionisme karena bertentangan dengan ajaran Taurat. So this is the fact. The fact on the ground is Judaism is subservience to God. Zionism is a transformation to a base national. It is totally contradictory. It is antithetical to this Tower Judaism. The fact is, no matter what the Zionists, or they're going to come with their intimidation or their whatever explanation, the fact is Judaism does not accept Zionism. It cannot accept Zionism. Kita membenci ideologi yang menghalalkan penjajahan dan merampas hak hidup manusia lain. Jika ada ideologi yang memuliakan satu kelompok sambil menindas yang lain, itu layak dibenci, tak peduli namanya apa.
Membenci Zionisme bukanlah bentuk kebencian buta, melainkan pilihan etis. Sebagaimana kita membenci apartheid di Afrika Selatan, kolonialisme di Afrika Asia, atau supremasi kulit putih di Amerika. Kita juga harus menolak Zionisme karena ia menindas, merampas, dan mematikan nurani kemanusiaan. Jika kamu berdiri di sisi kebenaran, kamu akan tahu, Zionisme bukan pembebasan, tapi pendudukan. Bukan kemerdekaan, tapi kolonialisme. Dan ya, ia layak ditolak, dikritik, dan dengan penuh kesadaran dibenci.